Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan terapung di Sungai Pajalesang, Kota Palopo. Protes jalan rusak bertahun-tahun, puluhan warga desa Tanite dan desa Alakwang, Sidrap menanam pohon pisang di tengah jalan. Gelar sedekah bersih pantai, nelayan dan warga di pesisir pantai Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru beramai-ramai membakar ikan. Kita ke informasi pertama, sosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan terapung di Sungai Pajalesang, Kota Palopo pada Senin siang. Jasad tersebut kemudian dievakuasi tim Inafis Polres Palopo ke rumah sakit untuk mencari penyebab kematiannya. Sesosok mayat perempuan ditemukan terapung di Sungai Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Korban ditemukan mengambang di sungai dalam kondisi tanpa busana. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading untuk mencari penyebab kematian korban. Perempuan umur 21 tahun, 31 tahun. Kemudian dari hasil penyelidikan kami bahwa ditemukan oleh tim atau warga itu sekitar pukul 6 pagi. Kemudian tim mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Kemudian selanjutnya dibawa ke RSUD Saweri Gading. Di lokasi ya, korban apakah ada tanda-tanda misalnya kekerasan atau bagaimana, Pak? Ketika ditemukan pada saat tim datang itu jenazah dalam keadaan telanjang. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui bernama Mehmet Indriani, warga Kabupaten Luwu. Polisi tidak menemukan adanya bekas penganiayaan pada tubuh korban atau bekas kekerasan fisik lainnya. Meski pihak keluarga menolak untuk melakukan autopsi, polisi tetap akan melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban. Wahyudi Basu melaporkan dari Kota Palopo. Menghindari pengendara motor yang memutar arah, sebuah truk pengangkut sampah di Kota Makassar tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak pagar rumah warga. Truk yang sempat oleng ke samping menyebabkan muatan sampah tumpah di dalam rumah warga. Truk pengangkut sampah di Kota Makassar ini tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak pagar rumah milik warga hingga rusak. Awalnya kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah Kota Makassar itu melintas dari arah Kecamatan Biringkanaya menuju tempat pembuangan akhir Antang. Tiba-tiba kendaraan berhenti karena menghindari sebuah sepeda motor yang berbelok arah. Karena jalan yang dilalui menanjak, sang sopir tak bisa menguasai laju kendaraannya hingga truk berjalan mundur. Beruntung sejumlah pengendara yang ada di belakang truk dapat menghindar sehingga tidak ada korban. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi truk sampah itu dengan mengerahkan alat berat. Akan juga ya dalam rumah ya, Pak? Iya. Oh, Pak, itu sulit ya dievakuasi ya, Pak? Ya, agak sulit. Oh, kenapa Pak sulitnya, Pak? Kalau dilihat? Kenapa? Karena bannya ya, Pak? Ya banyak bisa. Oh, nggak bisa ditarik ya, Pak? Ya. Dari motor yang mutar ada di sini, akhirnya truk sampahnya Ya, mundur. begitu rem mendadak, Ya. akhirnya mundur. Jadi dia artinya out control. Jadi diakibatkan out control saja. Oh iya. Memang sini tanjakan ya, Bang ya? Tanjakan. Memang agak rawan karena sini padat kendaraan. Oh, apa yang rusak, Bang, dalam insiden ini? Yang rusak pagar dari warga. Oh, pagar warga ya, Bang? Habis itu mungkin kita kondisikan sama yang punya kendaraan, sama yang punya rumah. Oh, Bang, itu dari mana? Mau kemana dia, Bang? Dari Biringkanaya mau ke pembuangan sampah TPA Antang. Antang ya, Bang? Ya. Oh, Bang, kejadian nggak ada korban ya, Bang? Alhamdulillah tidak ada. Tapi sulit tadi ya prosesnya, Bang? Sudah selesai proses. Kita tapi- panggil ya. kendaraan dari warga,
untuk membantu kondisi yang seperti ini. 3 orang pengunjuk rasa babak belur akibat dianiaya puluhan karyawan saat berunjuk rasa di depan sebuah kantor jasa keuangan di Makassar. 5 orang pelaku yang berstatus sebagai karyawan diringkus polisi. Pengerekan dilakukan puluhan karyawan kepada 3 orang pengunjuk rasa saat berlangsung unjuk rasa di depan kantor Mandala Finance di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar. Akibat pengerekan itu, 3 orang pengunjuk rasa babak belur dan mengalami lebam di bagian wajah. Aksi ini terjadi saat puluhan orang dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh berunjuk rasa menuntut uang pesangon salah seorang karyawan yang diduga di PHK secara sepihak. Berdasarkan bukti laporan dan visum dari ketiga korban, polisi kemudian menangkap 5 orang pelaku pengeroyokan. Mereka adalah karyawan PT Mandala Finance. Polisi juga mengamankan 1 lembar baju yang digunakan pelaku. Korban ada 3 dari pihak pendemo korban, yang dimana hari ini sudah kita amankan dan kita tangkap ada 5 pelaku pengeroyokan terhadap pendemo dan sudah kita lakukan penahanan ke-5 pelaku ini. Adapun pelaku ini merupakan dari karyawan dari tempat di demo, itu karyawan dari perusahaan Mandala Finance. Ada 5 tersangka pengeroyokan. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan dan mengejar sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam pengeroyokan itu. Para pelaku terancam hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. 10 miliar uang kertas rupiah emisi baru disalurkan di sejumlah pulau terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Langkah ini dilakukan Bank Indonesia untuk memastikan pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tim ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menyasar 5 pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan menumpangi KRI Tongkol 813. Lama perjalanan antar pulau yang memakan waktu 5 hingga 6 jam, serta kondisi cuaca yang sering berubah-ubah tidak melunturkan semangat untuk memastikan pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tim ekspedisi mengarungi lautan hampir sepekan dalam mengawal penyaluran uang dari Bank Sentral untuk membantu warga pulau menukarkan uang rusak maupun uang yang telah kadaluarsa dengan uang keluaran emisi terbaru. Itu dengan TNI Angkatan Laut ya, karena kita istilahnya semboyan dulu kan kita jelas PEPA jelas Mahe ya, jadi Angkatan Laut kita selalu yang mengawal kita melakukan ERB ini. Nah, pesan kami ya ini istilahnya kami merasa safe ya dikawal dengan istilahnya TNI Angkatan Laut, dan juga mereka berperan juga di setiap kegiatan yang kami lakukan di pulau-pulau ya. Kayak kemarin kita ada juga memberikan sumbangan gitu ya, kayak sekarang ini kita lakukan penukaran dan ada launching gerakan wisata gitu. Nah, ini juga TNI Angkatan Laut aktif berpartisipasi. Jadi selama 5 hari ini teman-teman sudah mengunjungi beberapa pulau ya. Nah, kalau tadi dengar dari ceritanya teman-teman itu ada warga itu pada antusias ya. Bahkan di satu pulau di Kayu Adi kalau nggak salah itu ada di sana warga setempat yang pengusaha ternyata. Nah, itu menukarkan uang luar biasa sehingga kita istilahnya modalnya jadi nggak cukup jadinya. Angkatan Laut dengan BI berkeliling pulau, mulai dari Bonerate, Kalautoa, kemudian Kajuadi dan Ginato, kemudian mampir di Daratan Selayar untuk memperkenalkan dan memotivasi warga dan keluarga kami di Selayar tentang daulat rupiah berdaulat. Sekaligus memberikan sosialisasi dan motivasi berkaitan dengan cinta rupiah. Ini memberikan inspirasi bagi kami untuk terus bekerja, bersinergi, berkolaborasi dengan semua institusi dan lembaga untuk mengembangkan pariwisata Selayar. Di samping itu juga kami terus memohon bantuan dari BI agar terus mengawal program-program Selayar. Sejauh ini 10 miliar rupiah uang kertas emisi terbaru sudah disalurkan ke sejumlah pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah itu naik 2 kali lipat dari tahun 2022 lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar.